Selamat datang di channel Koridor Sunyi, tempat di mana cerita-cerita gelap, misteri dan teror nyata bersembunyi di balik bayang-bayang yang tak terlihat. Malam ini, kita akan menyusuri salah satu sungai paling terkenal di Indonesia. Namun bukan karena keindahannya, melainkan karena kisah-kisah yang tak pernah berani diceritakan. Ini adalah kisah dari Sungai Ciliwung, sungai yang menyimpan rahasia dan sesuatu yang masih menunggu. Namaku Raka. Aku seorang fotografer freelance yang sering mencari objek-objek ekstrim untuk konten media sosialku. Dan malam itu, aku memutuskan untuk mengambil foto suasana malam di tepian Sungai Ciliwung. Karena banyak yang bilang suasana di sana punya aura yang berbeda, terutama setelah jam 12 malam. Aku tidak terlalu percaya hal-hal mistis, sampai akhirnya aku mengajak dua temanku, Bayu dan Dimas, untuk ikut menemaniku. Mereka setuju, karena menganggap ini hanya sekedar eksplorasi biasa. Kami tiba sekitar pukul 11 malam. Suasana masih cukup ramai oleh beberapa warga yang duduk santai di pinggir sungai. Namun satu persatu mereka mulai pergi, ketika waktu menunjukkan pukul 12 malam tepat. Suasana berubah drastis. Angin mulai terasa dingin, dan suara air yang mengalir terdengar seperti bisikan yang tidak jelas. Aku mulai mengambil kamera dan memotret beberapa sudut. Bayu duduk sambil memainkan ponselnya, sedangkan Dimas berjalan ke arah jembatan kecil yang sudah terlihat tua dan berkarat. Tiba-tiba, Dimas memanggil kami dengan suara pelan, seperti takut terdengar oleh sesuatu. Kami menghampiri dan melihat ke arah yang dia tunjuk. Di bawah jembatan itu, ada sesuatu yang mengapung perlahan. Awalnya kami kira itu hanya sampah, tapi ketika lebih dekat, terlihat seperti rambut panjang yang terurai di atas air. Bayu langsung mundur dan bilang kita sebaiknya pergi, tapi aku yang penasaran tetap ingin memastikan. Aku menyorot dengan senter, dan saat itulah wajah pucat muncul dari bawah permukaan air. Mata hitamnya terbuka lebar, menatap langsung ke arahku. Aku terjatuh ke belakang. Kamera di tanganku hampir terlepas. Bayu menarikku berdiri dan kami bertiga langsung berlari menjauh dari jembatan. Tapi suara air seperti mengikuti langkah kami, bahkan semakin keras, seperti ada sesuatu yang berenang cepat di bawah permukaan. Kami berhenti ketika sampai di area yang agak terang karena ada lampu jalan, namun lampu itu tiba-tiba berkedip pelan. Dimas mulai panik dan bilang kita tidak boleh berhenti, tapi sebelum kami sempat bergerak, suara wanita terdengar dari belakang. Pelan, memanggil namaku. Raka. Suaranya basah, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh air. Aku membeku. Bayu langsung menarikku lagi, tapi kakiku terasa berat, seperti ditarik ke arah sungai. Ketika aku menoleh perlahan, sosok wanita itu sudah berdiri di belakang kami. Tubuhnya basah, rambut panjang menutupi wajahnya, dan air terus menetes dari ujung rambutnya ke tanah. Namun yang membuatku tidak bisa bergerak adalah senyumannya yang terlalu lebar dan tidak manusiawi. Dimas berteriak dan langsung berlari tanpa menoleh. Bayu ikut lari, tapi aku masih terpaku, hingga akhirnya sosok itu berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah membuat suara cipratan air, seolah dia tidak pernah benar-benar keluar dari sungai. Tangannya dingin menyentuh lenganku, dan saat itulah aku melihat wajahnya dengan jelas. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam kosong, dan di bagian leher terlihat seperti bekas jeratan. Aku berteriak sekuat tenaga, dan akhirnya bisa melepaskan diri, lalu berlari mengejar Bayu dan Dimas. Kami terus berlari tanpa arah, hingga akhirnya sampai di jalan besar. Kami tidak berhenti, sampai masuk ke dalam mobil, dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam mobil, tidak ada yang bicara, hanya suara nafas kami yang terengah-engah. Bayu akhirnya berkata, kita tidak boleh kembali ke sana lagi. Tapi Dimas yang duduk di belakang, tiba-tiba tertawa pelan. Aku dan Bayu menoleh, dan melihat wajah Dimas berubah. Matanya kosong, dan dari mulutnya keluar air perlahan. Dia berbisik, dia ikut pulang bersama kita. Aku langsung menghentikan mobil mendadak, dan menoleh ke belakang. Tapi kursi itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi basah, seperti habis terkena air sungai. Bayu mulai panik dan menyuruhku jalan lagi. Kami sampai di rumahku dan memutuskan untuk bermalam bersama karena tidak ada yang berani pulang sendiri.
Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajah wanita itu semakin dekat. Hingga akhirnya sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena suara air menetes dari dalam kamar mandi. Aku pikir mungkin keran bocor, tapi ketika aku membuka pintu kamar mandi, lantainya sudah penuh air, dan di cermin tertulis dengan tulisan tangan basah, "Kamu tidak bisa lari." Aku mundur perlahan, dan saat itulah aku melihat bayangan di belakangku di cermin. Sosok wanita itu berdiri tepat di belakangku. Aku berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika aku menoleh lagi ke cermin, dia sudah sangat dekat, tepat di belakangku, dengan wajah tersenyum lebar. Aku berteriak dan jatuh ke lantai. Bayu dan Dimas yang ternyata masih di rumah, berlari masuk, tapi mereka tidak melihat apa-apa. Hanya aku yang terus menunjuk ke arah cermin dan berkata, "Dia di sini, dia di sini." Tapi ketika mereka melihat, tidak ada apa-apa. Keesokan harinya, aku berpikir mungkin itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi semuanya berubah ketika kamera yang aku gunakan malam itu aku buka dan melihat hasil foto yang aku ambil di bawah jembatan. Dalam salah satu foto, terlihat jelas sosok wanita itu berdiri di belakangku. Padahal saat itu, aku merasa sendirian. Di frame terakhir, bahkan terlihat dia memegang bahuku dengan jelas. Sejak saat itu, aku sering mendengar suara air, dimanapun aku berada, bahkan ketika jauh dari sungai. Dan setiap pukul 2 pagi, aku selalu terbangun dengan perasaan seperti ada sesuatu yang memperhatikanku. Hingga suatu malam, aku memberanikan diri untuk kembali ke Sungai Ciliwung sendirian. Aku ingin mengakhiri semua ini. Aku berdiri di tepi sungai, menunggu dengan jantung berdegup kencang. Dan benar saja, ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, air sungai mulai bergelombang tidak wajar, dan sosok itu muncul perlahan dari dalam air. Kali ini dia tidak berjalan, tapi melayang mendekat. Wajahnya semakin menyeramkan, dan suara bisikannya terdengar jelas. "Kamu milikku sekarang." Aku tidak bisa bergerak, tubuhku seperti kehilangan kendali, dan tanpa sadar, aku melangkah masuk ke dalam air. Dingin merambat naik hingga ke dada, lalu ke leher. Aku mencoba berteriak, tapi suara tidak keluar. Sosok itu tersenyum dan meraih tanganku, menarikku lebih dalam. Dan saat itulah, aku melihat, di bawah permukaan air, ada banyak tangan lain mencoba meraihku. Wajah-wajah pucat muncul satu persatu. Mereka semua seperti korban yang sama. Aku berusaha melawan, tapi semakin dalam aku ditarik, hingga akhirnya semuanya gelap. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi yang melihatku. Orang-orang hanya bilang, aku hilang di Sungai Ciliwung. Namun beberapa warga yang tinggal di sekitar sana, mulai mendengar suara baru setiap malam. Suara seorang pria memanggil minta tolong dari dalam sungai. Dan kadang-kadang, jika beruntung atau mungkin sial, mereka bisa melihat bayangan 3 orang berdiri di tepi sungai, menatap kosong ke arah air, seolah menunggu giliran berikutnya.